Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Ibu Yusfina Hikmatika. Sebelum beranjak lebih jauh, Ibu ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar kami semua baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian semua baik-baik saja. Semoga di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa menjaga imun, menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh perwakilan kelas ini. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Jessica yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya, apa sih sistem pembagian kekuasaan negara itu? Izin menjawab, Bu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut asas kesatuan sesuai namanya. Maka dari itu, Indonesia sendiri menganut sistem pembagian kekuasaan, di mana setiap bagian saling berkoordinasi atau kerjasama dengan komunikasi yang baik. Iya, betul sekali Jessica. Jadi, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun golongan tanpa membedakan ras, suku, maupun gender atau golongan apapun. Sehingga di Indonesia ini menganut sistem pembagian kekuasaan. Nah, hal ini diperkuat juga oleh sila keempat Pancasila. Coba di sini ada yang masih ingat dengan sila-sila Pancasila? Saya, Bu. Jadi Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, dari sila Pancasila yang telah dibacakan tadi, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini memilih pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Nah, anak-anak, sistem politik di Indonesia juga sangat mempunyai ciri khas dan membedakannya dengan sistem sosial yang lainnya. Yang pertama, daya jangkauannya universal atau menyeluruh, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Seperti itu anak-anak. Berarti nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara, Bu. Jadi, pedoman tersebut berasal dari nilai-nilai Pancasila. Iya, betul sekali. Jadi, nilai-nilai Pancasila tersebut dijalankan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena nilai-nilai Pancasila itu bersifat mendasar dan menjadi ideologi negara. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke sendiri, macam-macam kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu mengungkapkan bahwasannya ada 3 macam kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kedua eksekutif, dan yang membedakannya itu adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Adapun konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua ada secara vertikal. Nah, yang pertama ini, jika kita amati secara seksama mengapa sih perlu adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan? Coba di sini ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Tujuannya itu agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan, sehingga kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja, Bu. Iya, betul sekali. Maka dari itu di Indonesia mengenal istilah check and balances untuk mengontrol sistem pembagian kekuasaan antara lembaga pemegang kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Kita kembali lagi pada pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana secara horizontal ini berarti menyamping. Nah, pembagian kekuasaan ini pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota ada bupati, wakil bupati, atau wali kota dengan wakil kota. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ini, yang pertama ada kekuasaan konstruktif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu selanjutnya ada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksa,
kekuasaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Atau sekarang kita mengenalnya dengan istilah KPK, seperti itu. Yang terakhir nih, ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pada pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi ataupun kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah secara otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang ada di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, urusan pemerintahan tersebut juga diatur dalam undang-undang dan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, sampai di sini, apakah kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Mengerti, Bu? Alhamdulillah kalau kalian mengerti. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan simpulkan materi yang telah Ibu sampaikan. Izin menjawab, Bu. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwasanya Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan negara karena Indonesia menganut asas kesatuan. Maka dari itu, Indonesia mempunyai asas pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal sebagai trias politika. Dan juga di dalam pembagian kekuasaannya dibagi menjadi dua bagian, ada secara horizontal dan juga vertikal. Ya, betul sekali. Jadi, Indonesia ini menganut sistem pembagian kekuasaan karena menganut sistem persatuan atau kesatuan. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian semua dapat mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kedepannya kelas ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di minggu depan dengan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.